Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wimini Ihfiana Safitri, NIM 20203131090. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Dava Surya Ardiansyah, NIM 20203131089 dan Ahmad Nurul Afif 20203131088. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tentang produksi. Langsung saja ke materi yang pertama akan saya sampaikan, yaitu mengenai pengertian produksi. Produksi dalam bahasa Arab yaitu al-intaj, dari akar kata nataja yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu. Secara terminologi, kata produksi berarti menciptakan dan menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Secara ringkasnya, bahwa produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan barang bukan hanya untuk individu, tetapi masyarakat dan makhluk lainnya bertujuan kemaslahatan. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran tentang produksi. Di dalam ajaran Islam ditemukan sejumlah ayat Al-Quran, baik secara tersirat ataupun tersurat, menjelaskan pentingnya aktivitas produksi untuk kemaslahatan manusia, baik dirasakan secara individu ataupun masyarakat. Di antara ayat-ayat tersebut adalah Quran Surah Hudayat ayat 37, Surat Quran Surah Al-Hadid ayat 25, dan masih banyak lagi. Dari kedua ayat tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu tujuan utama dari usaha produktif bukan sekedar mendapat keuntungan dan memasarkan produk untuk dikonsumsi masyarakat, sehingga akan terjadi peningkatan kesejahteraan fisik. Itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dava Surya Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Surya Ardiansyah, NIM 20203131089. Saya akan melanjutkan materi kedua, yakni tentang prinsip-prinsip produksi dalam Islam. Prinsip produksi dalam Islam ada 6. Yang pertama adalah prinsip tauhid atau at-tauhid, yakni ekonomi Islam yang berlandaskan ketuhanan. Ia bertitik tolak dari Tuhan dan memiliki tujuan akhir pada Tuhan. Tujuan ekonomi ini untuk membantu seseorang atau manusia menyembah Tuhannya. Prinsip ketuhanan ini menjadikan seorang muslim tidak akan mengambil barang yang bukan miliknya dan tidak akan memakan harta yang bukan haknya. Yang kedua, yakni prinsip kemanusiaan atau al-insaniyah, yakni prinsip kemanusiaan kewajiban manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memakmurkan bumi. Yang ketiga adalah prinsip keadilan atau al-adil, yakni prinsip ini menegaskan bahwa perilaku adil dengan siapapun akan meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hidup manusia. Yang keempat, prinsip kebajikan atau al-maslahah, yakni prinsip ini menegaskan bahwa manusia harus melakukan sebanyak mungkin kebajikan dalam hidupnya. Prinsip ini memiliki implementasi vertikal dan horizontal. Pada dimensi vertikal, prinsip ini adalah perintah Allah dan setiap kebajikan akan mendapatkan balasan. Sedangkan dimensi horizontal, kebaikan yang dilakukan kepada sesama manusia dan lingkungan alamnya. Yang kelima dan enam adalah prinsip kebebasan al-hurriyah dan tanggung jawab al-fard. Dalam kegiatan produksi, prinsip kebebasan dan tanggung jawab bersifat inheren. Kegiatan produksi untuk mengambil manfaat, mengeksplorasi dan mengelola sumber daya ekonomi disertai larangan merusak dan bertanggung jawab untuk melestarikannya. Selanjutnya, tujuan produksi menurut ayat-ayat Al-Quran. Tujuan utama dari usaha produktif bukan sekedar mendapatkan keuntungan dan memasarkan produk untuk konsumen. Tujuan ini hanyalah tujuan jangka pendek yang bersifat duniawi. Ada jangka panjang yang hendak dituju dari aktivitas produksi, yaitu untuk tujuan ukhrawi. Tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya a. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat, b. Menemukan kebutuhan masyarakat dalam pemenuhannya, c. Menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan, d. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Afif, NIM 2020310088. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu ada faktor-faktor produksi. Beberapa ahli ekonomi Islam membagi faktor-faktor produksi menjadi 4, yaitu tanah atau sumber daya alam, kemudian tenaga kerja atau sumber daya manusia, kemudian yang ketiga yaitu modal, dan yang terakhir adalah organisasi atau manajemen. Yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam diciptakan Allah untuk dikelola umat manusia. Seluruh isi bumi secara sengaja diciptakan olehnya untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Yang kedua ada sumber daya manusia. Allah menciptakan manusia dengan maksud agar memakmurkan bumi. Dalam arti mereka memanfaatkan sumber daya alam di bumi dalam menjadi tenaga-tenaga yang bertugas mengelola dan memproduksi hasil-hasil bumi sehingga tercapai kesejahteraan hidup. Kemudian yang ketiga ada modal. Modal di sini bisa berupa harta atau barang apapun yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan produksi, sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Yang keempat ada organisasi atau manajemen. Dalam produksi, organisasi sangat penting dalam mengatur kegiatan dalam perusahaan. Dengan begitu, kegiatan produksi memiliki penanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu nilai-nilai Islam dalam produksi sesuai ayat-ayat Al-Quran. Secara rinci, nilai-nilai Islam dalam produksi itu ada 12. Yang pertama yaitu berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat. Kemudian yang kedua ada menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkup internal ataupun eksternal. Kemudian yang ketiga ada memenuhi takaran, ketepatan, dan kebenaran. Yang keempat ada berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Yang kelima ada memuliakan prestasi atau produktivitas. Kemudian selanjutnya yaitu mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. Kemudian menghormati hak milik individu. Yang kedelapan ada mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi. Yang kesembilan ada adil dalam bertransaksi. Yang kesepuluh yaitu memiliki wawasan sosial. Kemudian yang ke-11 pembayaran upah tepat dan layak. Yang terakhir yaitu menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Penerapan nilai-nilai di atas dalam produksi tidak saja akan mendatangkan keuntungan bagi produsen, tetapi juga sekaligus dapat mendatangkan berkah. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.